Shalom. Ya, amin. Silahkan duduk, saudaraku ya. Kita akan kembali untuk baca firman Tuhan ya. Kita baca kembali. Yuk. Mungkin lembar kelima langsung ya. Saya tidak bahas lagi yang 1, 2, 3, 4. Lembar 5-nya bisa tampil. Ayo kita baca Amos pasal 7 ayat 7 sampai 9. Amos pasal 7 ayat 7 sampai 9. Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Terima kasih. Ada yang aneh enggak ayat yang Anda baca? Ayo saya ajak Anda untuk baca dengan teliti. Ayat 7 dan ayat 8 Anda perhatikan. Diperlihatkan, yang diperlihatkan Tuhan kepada Amos. Apa? Halo, apa yang diperlihatkan Tuhan kepada Amos? Tembok. Lalu juga tali sifat. Tembok yang tegak lurus dan tali sifat. Ayat 8-nya ngomong apa? Aku melihat gitu ya. Saya enggak bisa baca itu juga, susah. Ya, ayat 8. Apa? Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, tali sifat. Nah, cukup. Ayat 7 bilang tembok tegak lurus dan tali sifat. Setuju? Ini nyata loh. Ayat ke-7 tembok tegak lurus dan tali sifat di dekatnya. Ayat ke-8 ditanya sama Tuhan, apa yang kamu lihat, Amos? Di mana temboknya? Di mana temboknya? Yang dilihat apa? Memang cuma tali sifat? Enggak. Yang dilihat ada tembok tegak lurus dan tali sifat. Lalu lanjut, aku akan ngukur itu semua di antara umatku Israel, lalu aku tidak akan memaafkannya lagi. Tali sifat itu urusannya dari ayat yang kita baca ini dengan penyembahan berhala yang diciptakan oleh Yerobeam. Jadi dari sini kalau kita mau jeli lihat, ada yang terlewatkan. Setuju? Ada yang terlewatkan. Anda baca banter, cepet. Anda tidak merhatikan gitu. Ada yang kelewatan. Yang dilihat Amos, yang disebut Amos, ada yang kelewatan. Apa yang kelewatan? Tembok tegak lurus. 2 minggu lalu saya katakan ada 2 kebenaran. Tali sifat itu alat ukur yang Tuhan pegang untuk mengukur kebenaran setiap orang. Tembok berbicara tentang kebenaran manusia, kebenaran sendiri, kebenaran, kebanggaan kita bertahan dalam kebenaran manusia. Ini yang sering kali luput dari perhatian. Padahal Amos ini sudah jempolan, saudaraku ya, efektif sekali. Dia dengar apa,
dia ngomong apa. Tapi ada satu bagian yang kelewatan, luput dari perhatiannya. Tali sifatnya diperhatikan, tapi merasa diri benar. Itu luput dari perhatian. Lalu saya tanya, siapa yang sadar di antara kita? Aku loh kurang bener. Ada yang ngomong gitu? Kalau eker-ekeran, aku ini sudah bener gitu. Anak sama orang tua masing-masing bertahan, podo bener. Sekali waktu saya kuliah dulu, saya berjemaat di satu gereja. Pengerjanya sama gembala sidangnya gue geran, ngotot aku yang bener gitu ya. Lalu gembala sidangnya bilang, wes ndak ono sing salah ya, aku aja yang salah gitu. Kalau ndak ada yang salah, aku aja yang salah. Nah terus Tuhan Yesus mati untuk siapa kalau ndak ada yang salah gitu, saudaraku ya. Itu sebuah cerita kejadian bener. Anda di rumah kalau sampai eker, siapa yang salah? Bukan aku kan? Bukan. Yang salah itu dia, gitu saudaraku ya. Yang salah itu dia. Itu sebabnya mari saat ini kita lihat. Ini kebenaran sendiri. Itu bisa menciptakan berhala-berhala seperti berhalanya Yerobeam. Berhalanya Yerobeam ini apa sih? Orang Israel perjalanan dari Mesir dibawa sama Tuhan sampai ke tanah Kanaan, sampai di tengah perjalanan ketika Musa 40 hari ada di gunung untuk menerima Taurat. Orang-orang Israel dibawa ramai, Musa mati. Ini siapa yang akan pimpin kita dan sebagainya. Akhirnya mereka minta untuk dibuatkan Allah. Harun yang tinggal di bawah. Aku ya. Lalu mulai ngomong, wah ndak betah kena gumbyengannya orang banyak iki gak betah. Terus sini tak buatkan Allah gitu saudara. Andil ndak Harun? Hati-hati saudaraku ya. Sini tak buatkan Allah, dibuatkan. Saya cerita sekilas saja supaya Anda tahu apa sih berhala-berhala ini. Yaitu dibuatkanlah dari ini saudaraku, giwang atau pemberat telinga. Giwang-giwang dikumpulkan, giwang emas orang Israel itu dikumpulkan semua, dilebur, jadilah lembu, dijadikan lembu emas. Lalu Harun bilang, inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Setelah itu Tuhan marah. Singkat cerita, mulai ada berhala lembu emas itu, yang katanya Allah yang bawa keluar dari Mesir. Lalu singkat cerita saya potong, sampai zamannya Daud itu semua sudah dipinggir-pinggirkan. Tapi muncul zaman Yerobeam. Yerobeam itu Daud punya anak Salomo. Salomo punya anak lagi. Jadi zamannya cucunya Daud yang namanya Rehabeam. Rehabeam ini punya pesaing. Kerajaan jatuh di anaknya Salomo. Kerajaan pecah jadi dua. Pecah jadi dua, yang dua suku dipegang oleh cucunya Daud. Tuhan masih ingat janjinya kepada Daud. Lalu yang 10 suku dipegang Yerobeam. Ini adalah anak buahnya Salomo yang dinilai tangkas, kerjanya luar biasa, rajin gitu ya. Saya setuju sih, Anda harus kerja yang rajin. Kalau enggak rajin ya rugi.
Tapi sering kali juga orang yang rajin itu, saudara. Dulu mama saya punya pembantu, ini Bu Liana ini tahu, namanya Nem. Waduh, kalau mama buat kue, kalau kirim kue, toko ngomong minta lagi, wah dia yang paling lari cepet, gak ada disuruh, tangkas cepet, saudaraku. Ujung-ujungnya yang paling cepet, paling tangkas, paling ngentit. Uang itu dicepit mulai atasnya kusen, dia sempat sampai deketnya jendela, dia sampai mana, apa cepit no, dikira kita ndak tahu apa. Nah, biasanya orang tangkas akale akeh, saudaraku ya, akalnya banyak. Tangkas itu harus dilengkapi dengan ketulusan. Ini Yerobeam ini tangkas, akale banyak, egonya tinggi. Anda kalau tahu. Apa itu? Yerobeam pikir, kalau orang Israel sembahyang ke Yerusalem bolak-balik, ujung-ujungnya akan balik ke keluarga Daud. Itu sebabnya mulailah dia buat ini lembu emas. Dan dia mulai ngomong, apa yang dia ngomong? Orang Israel tidak usah ke Yerusalem, lari ke sini saja. Di Betel dan di satu sisi kalau tidak salah, dan saudaraku, kamu kalau mau sembahyang cukup di sini, ini Allahmu yang bawa engkau keluar dari Mesir. Yerobeam tahu enggak kalau itu bukan Allah? Tahu. Tapi kenapa dia ngomong gitu? Pertama, untuk kepentingan dirinya. Untuk keamanan kedudukannya, untuk kepastian kekuasaannya. Dia singkirkan janji Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, kalau kamu setia seperti keluarga Daud, aku akan tetapkan engkau, bahkan sampai seluruh keturunanmu jadi atas Israel. Buat Yerobeam yang tangkas itu, saudara, dia lebih mengandalkan ketangkasan. Jadi berbicara tentang berhala di sini, poin 1 saya akan bilang, bicara tentang ego. Kepentinganku lebih besar dari kepentingan yang lain, ego. Yang kedua, mengandalkan akal. Yang ketiga, sebetulnya lembu itu adalah gambaran dari apa? Orang-orang yang nyembah lembu itu kasihan, kerja. Lembu itu binatang simbol daripada bekerja. Jadi yang ketiga berbicara mengenai karir pekerjaan. Jadi apa ini? Berhala seringkali muncul dari apa? Ego. Yang kedua tadi apa? Berhala ini muncul dari kepentingan, kedudukan, kekuasaan. Yang ketiga, berhala bicara soal apa? Kerja. Apa itu namanya? Profesi. Apa itu namanya? Pekerjaan. Ya, pokoknya jenisnya pekerjaan ini, saudara. Aku ini masuk di dek paling bawah supaya aku tersembunyi dari hadirat Tuhan. Harusnya orang itu kena proses, kena masalah. Orang kalau jalan nurut jalannya sendiri kan ada proses. Kalau kena masalah, kena proses, belajar balik, mendekat kepada Tuhan. Pikiranku kok salah Tuhan ya, sing bener sing opo. Betul? Sing bener sing opo, jalanku kok keliru ya, aku tak balik ke jalan yang benar, mendekat ke Tuhan. Tapi ayat juga menuliskan, dinding itu makin menjauh. Yunus ini makin menjauh, sudah lari ke Tarsis, masuk di kapal-kapal di dek paling bawah, ada ombak, ada gelombang. Dek ngomong apa? Halo, dia ngomong apa?
akan Tuhan. Aku ini orang takut akan Tuhan. Tuhan yang kusembah adalah Tuhan pencipta langit, darat, laut. Wah, semua orang kafir yang orang-orang lain takut, saudaraku. Saking, ini orang benar, orang takut akan Tuhan. Loh, terus apa yang kamu lakukan? Aku lari dari hadirat Allah. Loh, terus sekarang kita ini mesti apa? Apa yang dia omong? Buangan aku, lempar ke bunuh diri dewe lah, penglibatkan orang lain. Mateni dek, iya kan? Jahat loh saudaraku ya. Dia mau jegur dewe kok gak tega, tapi dia tahu kalau dia dilempar kan butuh salah dek. Nah kalau dilempar dia tahu lebih jauh lagi katanya dari hadirat Tuhan. Masuk dasar laut yang paling dalam. Di dalam tampani perut ikan, tampani ikan, masuk ke perutnya. Di sana dia berdoa, aku di dasar laut yang paling dalam, katanya gitu. Wow, ini luar biasa. Ini banyak sih poinnya, tapi hari ini tak selesaikan 2-3 poin ini ya. Kebenaran sendiri. Dia demi gengsi, demi kebenarannya, dia tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Dia tidak peduli, dia tidak mau coba introspeksi, tidak sama sekali dia tidak coba. Dia malah menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bahkan dia menyalahkan Tuhan. Bu ampuni, Pak bener toh, bu ampuni toh, mangkanilah aku mau. Gitu. Bicara soal kebenaran sendiri, bicara tidak bisa menerima kasih dan anugerah. Ada orang lain bertobat, loh harusnya Nabi lah seneng ya. Ini tambah ngamuk, Nabi tambah ngamuk. Anda kalau tahu saya cerita di sini lompat-lompat aku radia jadi rodo bingung. Enggak apa-apa, nanti minggu depan atau 2 minggu lagi yang lain. Saudaraku, pada saat Yunus balik ke Niniwe, dibalikkan sama ikan itu, ngomong ngabari orang Niniwe. Orang Niniwe dengar rakyatnya semua puasa. Rajanya dengar, rajanya ikut puasa, memaklumkan puasa. Bukan cuma puasa, puasa makan dan minum. Anda itu disuruh puasa minum kuat. Aku kesini aja bawa air tadi. Puasa makan dan minum. Bukan cuma puasa makan dan minum. Kudung pakai kerudung. Sudah pakai kerudung, dikasih abu. Ayat menuliskan, tidak percaya nanti bacaan di pasal 4. Itu ya, apa yang dituliskan. Semua dari raja sampai rakyat jelata, bahkan semua ternaknya melok poso, gak makan, gak minum, dikudungi. Anda bisa bayangkan ngudungi ternak, gampang. Kucingmu mbok, anjingmu mbok klambeni aja, erek-erek ditarik saudaraku. Kecuali anjing yang sudah biasa kelamben gitu saudara. Tuh. Kucing dikelambeni, ya biar erek. Nah ini dikudungi, bukan kelamben, dikudungi. Ternak dikudungi, berontak enggak? Sampai seperti itu. Tuhan hatinya terenyuh atas pertobatan Niniwe. Itu sebabnya pembatalan terjadi. Nanti lain kali saya lanjutkan. Niniwe itu akhirnya ya habis. Jadi diizinkan Tuhan, pertobatan Niniwe ini sebetulnya adalah cara Tuhan memproses Yunus yang hidup dalam kebenarannya sendiri, supaya dia sadar dan mulai mendekatkan sejauh langit dari bumi. Demikianlah kepikiranku dari kepikiranmu. Itu ya.
supaya mendekat ke kepikiran Tuhan, supaya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Belajarlah, kuk yang kupasang itu ringan. Belajarlah, marilah, datang kepadaku. Belajarlah, kuk yang kupasang itu ringan. Belajar dengan rendah hati, datang kepada Tuhan. Tapi ini yang namanya Yunus, belajar enggak? Gondok. Hamba gondok. Wis, singkat ceritanya, saya cuma ingin ngomong. Tuhan itu tidak ingin satu orang pun binasa. Apalagi nabinya yang namanya Yunus. Nabi yang ngomong nurut kebenarannya sendiri. Hati-hati saudara, saya mengingatkan Anda. Banyak hamba-hamba Tuhan. Tidak kurang, tidak sedikit. Cukup banyak. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman berdasarkan motivasi hatinya pengen apa. Saya penggemarnya Pak Erastus. Tapi belakangan saya dengar Pak Erastus khotbah, kepala saya mumet. Guru besar ini, karena saking pinternya, tangkasnya kayak Yerobeam. Gitu. Ya maaf, ini sudah rame di umum. Kemarin dulu ada berita meresmikan sekolahan di Kupang jatuh, dan sekarang lagi koma di rumah sakit di Singapura. Saudaraku, bukan cuma itu, ada banyak hamba-hamba Tuhan besar kecil. Kalau khotbah, wah soal perpuluhan sekarang jadi rame. Nurut karepe dewe-dewe. Diramesi nurut pikirannya sendiri-sendiri. Ayo saudaraku, Tuhan itu tidak ingin kita binasa. Amin. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah putus asa terhadap Yunus ini. Pisan gak kena, angin ribut gak kena, gelombang gak kena, kapal oleng gak kena, jegurno weteng. Wetengnya apa? Iwak. Wah, wis. Weteng. Tekanannya di bawah itu luar biasa buat sesak. Iya sih gak kena, dimuntahno. Baru pada saat kesesakan di perut ikan, aduh Tuhan, sungguh aku bayar natsar. Wow, muntahno, balik lagi, ajar lagi, balik lagi, diajar. Tuhan, kalau kita ini tidak dalam kebenaran, ojo kaget lek uripmu diontang-anting terus. Saya yakin lah, paling tidak Pak Untung ini juga waktu sakit ya, opo yo keliru. Kan gitu toh? Betul saudaraku. Bukan kamu semua. Ayo kita introspeksi diri. Jangan bilang kepikiranku ndak podo ambek pikiranmu Tuhan. Jauh, Tuhan di langit, aku di bumi. Namanya kaki masih berpijak di tanah ini. Butuh mangan Tuhan, butuh kerja. Saudaraku, coba izinkan Tuhan berbicara. Tuhan tidak kenal lelah memproses kita. Mau terus dalam proses. Suwe-suwe ndek perut ikan gak betah loh saudara. Gak betah. Tapi Tuhan cinta kepada kita. Tuhan mau kita berubah. Diobati selangkah. Yunus ini diobati, dioperasi, sampai diapakno, diterapi. Gak mental saudaraku. Pancet aja. Kalau Anda baca kitab Yunus terusannya apa? Lakokno dewe terusannya. Nurut apa yang kita lakukan. Tidak ada lanjutnya. Jadi kelanjutannya adalah tergantung sikap kita. Tembok itu jangan tidak diperhatikan. Tembok tegak lurus itu perhatikan. Kalau kurang tegak, jangan menjauh lek diadono dari sifat iki lak gak ketara selek menceng. Tapi makin dekatkan sisi mana yang butuh dibetulkan.
sisi mana yang butuh diperbaiki. Izinkan tangan Tuhan bekerja, membentuk, memproses, dan engkau dijadikan lebih baik, dan lebih baik untuk berjalan seturut amat.